Halo semua, balik lagi di Lapak Tekno. Dalam video kali ini kita akan membahas kekurangan apa saja yang ada di Poco F5. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, di sini aku mau sedikit pertegas kalau isi dari video ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan atau memojokkan Poco F5 dengan mencari-cari kekurangannya. Bukan seperti itu ya teman-teman. Isi dari video ini adalah murni dari pendapat pribadi sepengalaman memakai Poco F5 ini selama 3 minggu sejak awal peluncurannya. Sejatinya memang susah mencari kekurangan dari Poco F5, melihat harga yang dipatok di bawah ekspektasi yang pada awalnya aku kira harganya bakalan menyentuh 6 jutaan. Jadi semua kekurangan ini harusnya masih bisa kita maklumi melihat harganya yang under 5 juta untuk varian terendahnya. Semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua sebelum memutuskan untuk membeli HP ini. Dan berikut ini adalah kekurangan dari Poco F5. Kekurangan pertama, yaitu HP ini hanya dijual secara online. Sampai saat video ini dibuat, Poco F5 hanya tersedia secara online lewat toko official dari Xiaomi, seperti di Tokopedia, website po.co.id, dan mi.com. Jadi buat teman-teman yang kepingin beli HP ini dengan harga wajar, harus sedikit bersabar, apalagi kalau stok barangnya sudah habis. Mesti nunggu barangnya restock lagi. Dan kalau kalian mau belinya cepat secara offline, tentu harganya lebih mahal dari harga ofisialnya. Kekurangan kedua yaitu dari material yang dipakai oleh HP ini. Sebenarnya nggak ada yang salah dari pemakaian plastik untuk frame dan cover belakangnya demi menekan harga penjualan. Tapi bagian back covernya sedikit agak kopong, terasa banget ada rongga ketika kita tekan-tekan bagian tengahnya. Kasus ini sama seperti back cover di HP Poco X3 NFC yang juga sedikit kopong. Jadi terasa kurang kokoh ketika digenggam apalagi kalau tanpa casing. Selain itu, back cover plastik juga kurang maksimal dalam mengantarkan suhu apalagi saat kita pakai cooler. Suhu dingin yang dihasilkan cooler jadi kurang merata ke seluruh bodi HP. Mungkin satu keuntungan pakai bodi plastik yaitu berat HP jadi lebih ringan. Malahan lebih ringan dari Poco F4 meskipun Poco F5 punya kapasitas baterai yang lebih besar dari Poco F4. Kekurangan selanjutnya yaitu masih ada beberapa aplikasi bloatware yang terinstall saat pertama kali buka HP-nya, dan untungnya aplikasi tersebut masih bisa kita hapus secara manual. Selain itu ada satu hal yang cukup ngeselin, yaitu fitur di MIUI yang masih ngebatasin kita untuk install launcher third party. Buat teman-teman yang suka pakai launcher lain seperti Nova Launcher, fitur navigasi gestur yang ada di HP ini akan otomatis mati ketika kita pakai launcher lain sebagai launcher default. Jadi kita diharuskan pakai launcher bawaan untuk menikmati fitur navigasi gestur yang ada di HP ini. Kekurangan keempat ada pada layarnya. Sebenarnya layarnya sudah cukup cakep ya teman-teman, bezelnya simetris, rata bagian frame atas bawah dan kiri kanannya sama, jadi kelihatan lebih mewah kalau kita bawa ke tongkrongan. Tapi ada beberapa user di grup Facebook yang ngeluh kalau layarnya pucat tidak seperti layar AMOLED pada umumnya. Menurutku asumsi tersebut nggak sepenuhnya salah ya teman-teman, karena pas awal-awal aku pakai HP ini juga ngerasain hal yang sama. Mungkin karena sebelumnya pakai Xiaomi 12 Lite, jadi kerasa perbedaan detail dan warna yang dihasilkan. Setelah aku bandingkan langsung kedua HP tersebut, mungkin yang membuat layar Poco F5 jadi terasa sedikit lebih pucat karena tingkat kecerahannya yang berbeda. Pada tingkat kecerahan yang sama, layar Xiaomi 12 Lite lebih cerah dari layar Poco F5, seperti yang bisa teman-teman lihat di dalam video. Namun kalau kita pakai tingkat kecerahan maksimal di kedua HP tersebut, kecerahannya hampir sama. Di sini aku pakai skema warna yang saturated ya teman-teman di Poco F5 agar warna yang dihasilkan oleh layar di Poco F5 jadi sedikit lebih tajam. Kekurangan lain dari sisi layar HP ini yaitu touch sampling rate-nya yang sekarang hanya 240 Hz. Lebih kecil dari Poco F4 yang bisa mencapai 360 Hz. Dan satu lagi kekurangan pada layar Poco F5 ini adalah keempat sudutnya terasa kurang responsif kalau kita hold atau tahan. Kalau disentuh biasa sih aman-aman aja ya teman-teman, tapi kalau kita sentuh dan tahan kerasa agak delay responnya. Seperti yang teman-teman lihat ketika kita sentuh dan tahan di pojokan layar, kerasa responnya agak delay, tidak seperti di bagian tengah layar.
Ketika dites pakai aplikasi multitouch, hasilnya juga sama ya teman-teman. Di sini aku juga sudah report di aplikasi feedback untuk masalah tersebut. Dan semoga ini hanya masalah software saja sehingga bisa diselesaikan di update software berikutnya. Kekurangan kelima ada pada haptic feedback-nya. Buat harga hampir 5 jutaan, aku rasa haptic feedback dari HP ini kurang nyaman ketika dipakai tapping di keyboard. Terasa semua bagian HP-nya juga ikutan bergetar dan kerasa geli-geli gitu di jari tangan. Untuk mengakalinya, di sini kita bisa ubah keyboard bawaan menjadi Google Keyboard. Caranya kita masuk ke setting, kemudian kita ketikkan di pencarian dan cari current keyboard. Kemudian kita ganti dari emoji keyboard ke Gboard atau Google Keyboard. Apabila Google Keyboard-nya belum aktif, kalian bisa masuk ke Manage Keyboard dan aktifkan Google Keyboard-nya secara manual. Dan kalau aplikasi Google Keyboard-nya belum terinstall, kita bisa download secara langsung lewat Google Play Store ataupun lewat Get Apps. Oke, setelah keyboardnya kita ganti, haptic feedback-nya jadi terasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Getaran terasa lebih bulat dan jauh lebih enak buat dipakai typing. Kekurangan selanjutnya ada pada kamera. Satu hal yang mungkin dirasa kurang dari sisi kamera adalah tidak ada peningkatan yang signifikan dari versi sebelumnya. Konfigurasinya pun hampir sama seperti Poco M4 yang dirilis tahun lalu. Bahkan ada penurunan dari sisi kamera depan yang sebelumnya pakai sensor 20 megapiksel, sekarang hanya pakai sensor 16 megapiksel. Mungkin ada sedikit peningkatan di sisi perekaman video untuk kamera depan yang sekarang sudah bisa Full HD 60 fps dan kamera belakang yang sudah didukung oleh AIS untuk perekaman yang lebih stabil. Tapi sayangnya perekaman 4K pada HP ini sekarang hanya mentok di 30 fps. Sebelumnya bisa 4K 60 fps di Poco F4. Mungkin teman-teman yang sedikit kecewa dengan hasil kamera di Poco F5, jangan berkecil hati dulu ya teman-teman, karena masih bisa kita akalin dengan Google Kamera. Di aplikasi Google Kamera, kita bisa merekam 4K hingga 60 fps. Dan berikut ini adalah sedikit sampel hasil foto dan video 4K 60 fps di Poco F5 menggunakan Google Kamera. Kekurangan yang ketujuh yaitu pada bagian performa. Performa Poco F5 sudah pasti tidak perlu diragukan lagi. Pakai Snapdragon 7 Gen 2 yang performanya hampir setara dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Seperti dilansir dari halaman browser Geekbench, skor dari Snapdragon Plus Gen 1 yang dipakai oleh Xiaomi 12S Pro bahkan sedikit lebih rendah dari Poco F5 yang sedang aku pakai ini. Meskipun punya prosesor yang powerful, untuk sekarang performa dari Poco F5 masih di limit. Main game Mobile Legends di ruangan ber-AC dengan settingan rata kanan 120 fps, belum selesai satu kali match, fps-nya langsung anjlok ke 90 fps. Padahal suhu HP baru menyentuh 40 derajat Celcius. Meskipun mode performa di game booster diaktifkan, itu tidak bisa menaikkan fps-nya balik lagi ke 120 karena sudah dilimit di bagian suhu HP-nya. Jadi mau nggak mau harus balikin suhu HP-nya agar bisa di bawah 40 derajat Celcius supaya fps-nya bisa balik lagi ke 120 fps. Tips pertama untuk mengatasi masalah ini yaitu kita bisa pakai cooler untuk menjaga suhu HP-nya agar tetap dingin. Dan tips kedua, kita bisa format data dari aplikasi Joyose yang ada di pengaturan sebelum kita bermain game. Dengan begitu, performa tidak akan dilimit lagi ketika suhunya sudah mulai naik.
Tapi cara ini tidak direkomendasikan untuk jangka panjang karena bisa membuat HP-nya jadi cepat panas ya teman-teman. Jadi solusi terbaik untuk menikmati settingan game rata kanan di HP ini adalah dengan memakai cooler. Oke, mungkin itu tadi adalah 7 kekurangan yang bisa aku simpulkan selama pakai HP ini menjadi daily driver. Tapi balik lagi ke harga ya teman-teman, semua kekurangan tersebut bisa kita maklumi mengingat harga yang dipatok kurang dari 5 juta. Di sini tinggal kreativitas kita saja untuk meningkatkan value dari HP ini. Contoh, misalnya hasil foto dirasa kurang memuaskan, kita bisa install Google Camera di HP ini. Dan kalau misalkan main game terasa kurang nendang karena performanya yang di limit, kita bisa akalin dengan format JOYOC atau dengan menambahkan cooler saat bermain game. Semua balik lagi kepada diri kita masing-masing ya teman-teman, tapi secara keseluruhan aku cukup puas dengan HP ini. Mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai pertimbangan sebelum membeli Poco F5. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada hal yang perlu dikoreksi, bisa teman-teman bantu tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih semua dan salam tekno.